Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada kesempatan bahagia ini saya akan membacakan suatu makalah yang ditulis oleh Fahad bin Abdul Aziz Asy-Syuwairikh yang judulnya Al-Barakah, tentang keberkahan. Fawaidu min musannafati Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yaitu kumpulan faedah-faedah dari buku-buku tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya, idza anzalallahu al-barakata lisyakhsin fima a'tahu sara al-qalilu minhu katsiran. Kalau Allah sudah memberi berkah kepada anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, maka jadilah sedikit itu menjadi banyak. Jadi banyak. Wa idza nuzi'atil barakatu saral katsiru qalilan. Tapi kalau apa yang telah diberikan Allah kepadanya seperti harta dan yang lainnya, kalau dicabut keberkahan, maka yang banyak itu terasa sedikit. Sebaliknya, kenapa? Keberkahan telah dicabut. Wa kam min insanin yaj'alullahu ala yadayhi minal khair fi ayyamin qalilah ma la yaj'alu ala yadi ghairihi fi ayyamin katsirah. Betapa banyak orang yang Allah berikan keberkahan padanya, banyak kebaikan yang dia hasilkan dalam hari-hari yang sedikit. Sementara ada orang yang diberi hari yang banyak, umur yang banyak, tapi kebaikannya sedikit, ya. Jadi ada yang umurnya sedikit tapi ternyata kebaikannya banyak, dan sebaliknya ada yang umurnya panjang tetapi atau diberi waktu yang panjang, kebaikannya ternyata sedikit. Wa kam min insanin yakunul malu indahu qalilan lakinnahu mutana'imun fi baitihi qad barakallahu fi malihi. Betapa banyak orang yang hartanya sedikit tapi dia merasa bahagia di rumahnya yang mungkin sempit, yang mungkin kecil, harta sedikit tapi dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin rumahnya besar, hartanya banyak, namun dia tidak bahagia dengan harta tersebut. Wa ahyanan tuhissu bi anna Allah baraka laka fi hadha syai' bihaitsu yabqa indaka muddatan tawilah. Dan bisa jadi engkau sendiri sadar Allah berkahi sesuatu milikmu, dan ternyata apa yang kau miliki tersebut bermanfaat dalam waktu yang lama. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah maknanya kebaikan yang banyak. Kalau Allah sudah beri berkah kepada sesuatu, maka meskipun sedikit akan terasa banyak. Meskipun sedikit akan bermanfaat. Meskipun waktu yang singkat tetapi faedah banyak. Itu berarti engkau telah diberi keberkahan. Tapi sebaliknya, kalau Allah cabut keberkahan, meskipun terasa harta banyak, rasanya sedikit, tidak cukup-cukup. Meskipun rumah luas dan megah, tapi tidak ada kebahagiaan. Meskipun diberi umur panjang, tapi tidak ada kebaikan, yang produktivitas yang dihasilkan. Ini berarti keberkahan telah dicabut. Oleh karenanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi SAW, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahilah kepada kami pada apa yang telah kau berikan kepada kami. Itu berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah istri kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah usaha kami, berkahilah energi kami, ya. Jadi semua anugerah yang kau berikan kepada kami, berkahilah ya Allah. Karena kalau Allah sudah beri berkah, maka akan mendatangkan banyak kebaikan. Apa rahasia agar apa yang Allah berikan kepada kita bisa optimal dengan keberkahan? Rahasianya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa taqwallah bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat min ahammi asbabi nailil barakah." Bertakwa kepada Allah. Caranya bertakwa, jalankan ketaatan, jauhi maksiat. Jalankan ketaatan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, jauhi maksiat sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Dosa sekecil apapun usahakan kita tinggalkan, sehingga Allah turunkan keberkahan. Dan dia adalah sebab utama untuk meraih keberkahan. Dalilnya Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya beriman dan bertakwa. Faman lam yattaqillah faqad yu'ajjilallahu lahul 'uqubata fid dunya
fatunza'u minhul barakat. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, bisa jadi Allah segerakan hukuman kepadanya dan keberkahan dicabut darinya. Wa taktsuru indahul afat, sehingga dia banyak mengalami ya kesulitan-kesulitan, kecelakaan-kecelakaan, kekurangan-kekurangan ya karena meninggalkan ketakwaan. Dan di antara dalil yang menguatkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi baginya dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi di antara keberkahan ada rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Tahu-tahu datang rezeki, tidak pernah menduga sama sekali, tidak pernah kita kira-kira sama sekali, ternyata banyak rezeki akibat dari ketakwaan. Ini menunjukkan keberkahan Allah berikan kepada kita. Taib. Kemudian Syekh menjelaskan apa makna al-barakah. Al-barakah kata beliau, asluha minal birkah wal birkah wasi'ah. Al-barakah diambil dari lafal birkah. Birkah itu majma'ul ma', tempat besar, ada air banyak di situ, seperti semacam danau kecil, air yang banyak. Sehingga menunjukkan luas tempat tersebut dan banyaknya air. Fiha ma'un qar sabit. Di situ ada air yang tenang. Oleh karenanya makna dari al-barakah maknanya al-khairul katsirus sabit. Kebaikan yang banyak yang menetap. Kalau dikatakan ini adalah berkah, berarti banyak kebaikan di situ dan menetap kebaikan tersebut. Maka dikatakan berkah. Ada yang mengatakan juga diambil dari al-buruk, yaitu onta. Kalau buruk itu dia sudah menderem, dia sudah menetap. Sehingga al-barakah maknanya kembali kepada dua makna. Maknanya banyak, itu kebaikan yang banyak, dan menetap. Dan menetap itu namanya berkah. Kemudian beliau membahas tentang sebab-sebab keberkahan. Dan tentunya ketika kita tahu sebab utama keberkahan adalah ketakwaan, kita tahu ternyata mencari keberkahan di zaman penuh fitnah ini memang tidak mudah. Banyak godaan sehingga orang meninggalkan ketakwaan. Banyak godaan sehingga orang terjerumus dalam kemaksiatan. Segala pintu kemaksiatan terbuka di zaman sekarang ini. Ya. Segala kemaksiatan bisa sangat mudah diakses di zaman ini. Oleh karenanya siapa yang bisa bertakwa di zaman ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah kasih berkah, maka dia akan merasakan dampaknya dalam kehidupan ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Taib, di antara sebab keberkahan, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, di antaranya dalam muamalat, jujur dan tidak menipu. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang melakukan transaksi, dia memiliki hak al-khiyar, itu khiyarul majlis. Kemudian kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka pelaku transaksi dua-dua ini adalah jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Artinya kalau orang jual beli, maka dia jelaskan, ini misalnya dia jual mobil ini ada aibnya, mobil ini begini, ada kekurangannya di sini, pernah tabrakan di sini, pernah ini, dia jujur, dia jelaskan semua penjelasan yang mempengaruhi harga, dia jelaskan. Dia tidak sembunyikan sedikit pun. Tentu harga mobil jadi turun. Tetapi kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi. Kelihatannya untung sedikit tapi ternyata apa? Berkah. Yang jadi masalah, yang menjadi perhatian kita, bagaimana harta yang kita miliki ini mau sedikit atau banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua berdusta dan menyembunyikan aib barang, maka akan dicabut, dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua. Bisa jadi seorang bohong, menipu, menutup-nutupi, berbuat curang, berbuat culas, keuntungan banyak, tapi tidak berkah, tidak berkah. Kalau harta tidak berkah, nanti jadi uang panas. Uang panas ini nanti macam-macam penggunaannya, untuk maksiat kek. Tahu-tahu Allah kasih musibah sehingga duitnya habis kek. Ya, tidak bermanfaat banyak bagi orang lain, bagi keluarganya. Tapi kalau Allah jadi berkah, uang ini, harta ini berkah, meskipun sedikit ternyata bermanfaat, cukup digunakan untuk ketakwaan.
Yang penting diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat keuntungan di depan mata sekarang. Kita bohong untung banyak, kita culas untung banyak, kita nipu sedikit, kita tutup-tutupin sedikit untung banyak. Kelihatan untung banyak tapi nanti akan hancur cepat atau lambat. Kalaupun tidak hancur, maka uang itu uang panas. Tidak akan digunakan pada kebaikan. Mau tidak mau akan habis pada hal yang tidak baik. Yang tidak bermanfaat. Dan demikianlah kalau harta-harta yang tidak benar. Saya kenal seorang ibu-ibu pengajian ya. Dia umurnya hampir 60. Dia cerita dulu dia penjual khamar. Subhanallah. Sehari dia bisa untung bisa sampai mungkin 100 juta, pokoknya puluhan juta sekali untung. Semakin banyak yang mabok dia semakin bahagia. Karena dia jual apa? Khamar. Tidak ada sisanya. Padahal bertahun-tahun dia usaha tersebut. Sekarang bikin makanan, jual makanan tapi dia merasa bahagia. Apa yang dia lakukan selama ini sirna begitu saja. Oleh karenanya di antara sebab keberkahan adalah jujur dan bertakwa ketika bermuamalah. Ini saja banyak orang yang hilang keberkahan. Betapa banyak orang sekarang mencari rezeki yang penting dapat. Caranya tidak peduli dengan cara bohong, dengan cara nyogok, dengan cara apapun. Yang penting duit banyak ya. Nutup-nutupin, kemudian bikin testimoni padahal nggak benar, bikin iklan yang tidak sesuai hakikatnya. Ini semua menghilangkan keberkahan. Taib. Kemudian di antara sebab keberkahan yang subhanallah Syekh Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebab-sebab yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di tengah-tengah fitnah seperti ini kita bisa dapat berkah. Sunnah-sunnah keseharian, kegiatan keseharian yang kalau kita lakukan mungkin sebab berkah turun kepada kita. Di antaranya kata beliau ya Allah yakilal insanu ta'amal bait. Jangan seorang nimbang-nimbang makanan di rumah, beras berapa kilo udah masukin aja ambil. Jangan tinggal berapa. Kata Syekh cuek. Jangan dihitung-hitung tinggal berapa kilo ya. Ya, karena kalau dihitung-hitung maka akan hilang keberkahan. Famathalan kata beliau, idza ata bi kisi ruz ila baiti fala yakiluhu. Kalau dia beli beras atau dia dapat ini jangan dia timbang, sudah jangan dia takar, taruh aja di rumah. Di annahu idza kalahu nuzi'at minhul barakah. Kalau dia timbang-timbang, dia hitung-hitung, dia perhitungan maka akan hilang keberkahan. Wa idza tarakahu anzalallahu fihil barakah. Tapi kalau dia biarin aja enggak usah dia hitung-hitung akan turun keberkahan. Fa ya'khudhu kulla yawmin ma yahtaju bidun an yakilahu. Ambil aja yang dia perlu, enggak usah dia hitung. Ini berapa, tinggal berapa, enggak usah. Pokoknya dia ambil aja. Nanti kalau habis dia beli lagi. Jadi enggak usah dihitung-hitung. Hadza ja'at bihi sunnah, ada dalilnya. Dalilnya saya bacakan dalam hadis Sahih Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada makanan tersisa yang bisa dimakan oleh makhluk hidup yaitu manusia dan kecuali hanya sebagian gandum yang ditaruh di rak milikku. Fa akaltu minhu hatta tala alayya. Aku makan terus, enggak habis-habis. Padahal gandumnya enggak banyak. Fakiltuhu, lalu aku pingin tahu tinggal berapa. Langsung habis itu. Sebelumnya aku enggak pernah nimbang, makan. Ternyata tidak habis-habis. Ini ada kemungkinan berkah dari Nabi SAW atau memang karena kalau menurut Syekh Utsaimin ini umum. Enggak usah ditimbang-timbang, enggak usah perhitungan, ya. Yang penting ada bagi waktunya habis beli lagi. Dan ini dikuatkan dengan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berkata kepada Asma, la tu'i fayu'illahu alayki. Maknanya la tuqaddiril asya fa inna Allah yu'i alayki ay annahu yu'amiluki bihasabi ma tuqaddirin. Itu jangan kau hitung-hitung. Kalau kau hitung-hitung kau akan tahu, oh berarti sekali pakai lagi, dua kali masak lagi habis. Tapi kalau kau tidak hitung, biarin Allah yang tawakal aja sama Allah. Nanti biasanya lebih lama daripada kalau kau hitung-hitung.
Ini masalah iman ya. Masalah iman. Masalah iman. Ya. Saya pertama tahu hadis ini dari seorang teman saya dari Libya. Orangnya, dia bilang, kalau dia beli apa-apa, kata dia, Firanda nggak usah hitung-hitung, rezeki urusan Allah, kasih dia nggak hitung-hitung. Tapi dia yang paling kaya di antara kita waktu itu. Dia yang paling kaya. Saya tahu dia dapat rezeki, padahal dia juga nggak sama, gajinya sama dengan kita. Tapi subhanallah, jadi kalau di antara sebab berkah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan terlalu hitung-hitung ya. Ya waktunya habis, tapi ini butuh iman ya. Butuh takwa agar turun apa? Berkah ya. Agar turun apa? Berkah. Sudah enggak takwa, hitung-hitung lagi. Cepat habis. Jadi dikatakan oleh para ulama ya, maka kalau kau hitung-hitung, maka kau akan sudah perkirakan kapan habisnya. 2 kali masak lagi habis. Saya masak setiap hari 1/4 kilo. Oh tinggal sekilo, berarti 4 hari lagi habis. Kalau kau hitung begitu, maka Allah akan bermuamalah dengan engkau sesuai dengan perkiraanmu. Tapi kalau kau tidak hitung-hitung, Allah akan kasih berkah. Bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih lama. Sama ya. Mungkin kalau kita punya uang, kita kasih sedekah, kasih aja. Pokoknya uang kita banyak, kasih aja. Hitung cepat habis. Jadi tidak semua kita harus apa? Hitung-hitung. Ada saatnya kita hitung, ada saatnya kita nggak perlu apa? Hitung. Ini butuh keimanan. Kemudian beliau berkata lagi, Innal insan idza burika lahu fi syai'in fayalzamuhu fala yubqi kulla sa'atin lahu ra'i. Kata beliau, seandainya kau sudah merasakan suatu perbuatan berkah, kayaknya saya kegiatan ini berkah ya. Begini, saya bisa begini, kerjaan ini kok berkah. Saya berteman dengan dia kok berkah. Saya ikuti kegiatan ini kok berkah. Saya belajar ini, saya merasa keberkahan. Waktu saya efektif, bisa optimal, bisa banyak kebaikan yang saya lakukan. Maka jangan pindah-pindah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kau sudah rasa aktivitasmu berkah, jangan pilih pendapat lain. Sudah kerjain itu. Kerjain itu. Kalau ada kegiatan aktivitas ukhrawi, entah jadi apa kayak remaja masjid kayak, jadi pengurus masjid kayak, atau ngurus anak yatim kayak, atau belajar agama kayak, kau merasa dengan itu kau dapat keberkahan, maka tidak usah punya ide-ide terlalu banyak, lazimi, karena itu Allah sedang turunkan berkah kepadamu. Taib. Beliau menyebutkan kisah tentang keberkahan, luar biasa kisah ini. Beliau mengatakan, "Dzakara lana man nathiqu bihi min kubara'ina fis sin." Orang-orang tua kami yang kami percaya mereka jujur pernah cerita kepada kami tentang kisah 2 orang. Saya bacakan langsung terjemahannya. Kisah 2 orang, mereka punya kebun dan mereka akhirnya bagi 2. Mereka kebun kayaknya berserikat bersama, akhirnya mereka mau bagi 2. Maka yang satu mengatakan, kau pilihlah bagian mana mau, terserah. Bagian timur boleh, bagian barat kita bagi 2. Maka yang satu berkata, kalau gitu saya pilih yang bagian timur. Karena dia melihat bagian timur lebih banyak hasil kormanya dan lebih baik kebunnya. Dan teman satu baik, kau pilih mana terserah deh. Yang satunya baik. Jadi dia tidak milih, dia tidak ribut. Dia bilang kau yang pilih, yang penting kita bagi 2. Mau timur, mau barat, utara, selatan terserah. Temannya yang satu, dia bilang, oh ini yang timur lebih baik, lebih banyak buahnya, lebih segar. Akhirnya dia pilih yang timur. Kata yang tadi suruh milih, kalau gitu saya pilih yang barat. Bagi 2. Maka yang timur, yang pilih timur, dia berkata, ini bulan Ramadan, saya akan memetik hasil korma nanti di siang hari bulan Ramadan. Supaya orang miskin tidak makan, tidak ikut nimbrung muncul di situ. Karena mereka pada puasa. Kata saya, zaman dulu miskin, banyak orang susah. Sehingga kalau ada orang lagi panen, ada yang datang biasanya. Pingin kecipratan apa? Rezeki. Dia pinter, dia bilang jangan potong malam-malam, ambil siang, orang lagi apa? Puasa, nggak ada yang datang. Maka dia pun memilih untuk memotong atau mengambil buah korma di siang hari. Kemudian dia ambil semua kormanya, dia masukkan di keranjang-keranjangnya. Adapun yang satu, yang tadi suruh milih, dan dia milih bagian yang sebelah barat, dia berkata, saya tidak akan memetik korma kecuali setelah orang-orang berbuka. Nanti maghrib baru saya petik. Supaya mereka ikut iftar. Ya. Maka dia berkata kepada penduduk kampung, ya ikhwan sekalian,
nanti setelah iftar ya saya akan akan memetik korma atau panen korma. Bahkan dia mengatakan nanti setelah Id baru saya panen. Sekarang belum, masih Ramadan. Nanti setelah Id antum datang semua, kalau mau ikut kebagian silahkan. Akhirnya benar, ketika waktu panen maka orang-orang pun datang dan dia bawa keranjang yang banyak dan orang-orang ambil. Orang-orang ambil, ternyata sudah diambil orang-orang, ternyata keranjang dia lebih banyak dari panen temannya. Padahal kebun temannya lebih subur dan dia tidak bagi-bagi, dia sudah bagi-bagi, ternyata keranjang panennya lebih banyak daripada temannya. Maka akhirnya temannya lihat, maka dia merasa ditipu. Maka dia bilang kepada kawannya, dia bilang kayaknya kita salah bagi kebun kita. Nah, kan sudah bagi, kau yang bagi sendiri, bagi dua tengah. Ya kayaknya saya tertipu ini. Kok buktinya orang-orang ambil dari kau sudah bagi-bagi, ternyata jumlah keranjangmu lebih banyak daripada jumlah keranjang saya ketika panen. Kok berarti nipu? Kata temannya, enggak, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kau tipu saya. Akhirnya diangkatlah perkara ini kepada qadhi, kepada hakim. Kemudian keduanya dipanggil oleh hakim masalah ini. Maka dia berkata, orang ini, wahai qadhi, kami telah bagi kebun menjadi dua bagian. Dan aku telah memasukkan kormaku di keranjang-keranjang dan dia juga memasukkan keranjang-keranjang, ya. Tetapi aku ngambil waktu masih Ramadan, ya, supaya Ramadan, sementara dia memanen setelah iftar atau setelah Id, ya. Dan orang-orang datang makan dari hasil panennya. Kemudian orang-orang ngambil juga korma dan korma buat dia, ternyata punya dia lebih banyak dari saya, kan aneh. Dia sudah dipotong diambil orang, ternyata hasil dia lebih banyak daripada saya. Itu saya ditipu sama dia. Berarti pembagian awal itu tidak sama luas kebunnya. Maka qadhi pun mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Ya. Tentang kisah pemilik kebun yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, yang mereka fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Mereka ingin ke kebun mereka bilang, hati-hati. Pokoknya kalau kita panen jangan ada orang miskin yang hadir. Ternyata ketika mereka datang, kebun mereka sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah niat, kalau panen jangan ada orang. Kata Syekh Utsaimin, zaman dulu orang miskin, kalau ada yang panen orang miskin pada datang. Berharap kecipratan apa? Rezeki. Tapi ini satu ini enggak mau. Ternyata hasil dia lebih sedikit, ya. Jadi qadhi mengingatkan, ya sudah, memang kau wajar sedikit karena temanmu banyak, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus yakin akan hal ini, ya. Keberkahan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, dialah wahibul barakah, pemberi anugerah barakah, dia yang menentukan berkah atau tidak, dia yang menurunkan barakah, dan Allah disifati dengan tabarak, zat yang penuh dengan keberkahan. Baik, ini bahwasanya sedekah mendatangkan apa? Keberkahan. Di antara sebab keberkahan, jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda fi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus atau berkurang. Di antara tafsirannya naqisul barakah, tidak sempurna keberkahannya. Maka dalam segala urusan, kalau kita tahu doanya, kita berdoa. Mau ini, mau anu. Kalau kita enggak tahu doanya, minimal kita bilang apa? Bismillah. Bismillah. Ya. Di antaranya, jangan lupa kalau ingin berhubungan dengan istri, bilang apa? Bismillah. Ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Jangan lupa bilang apa? Bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah mentakdirkan dia punya anak dari hubungan intim tersebut, lam yadhurrahu syaitan abadan. Syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak ini. Maksudnya anak ini pasti jadi anak soleh. Pasti jadi anak soleh. Meskipun mungkin dia nakal, bukan dia jadi anak yang maksum, tidak mungkin salah. Mungkin dia salah, mungkin dia nakal, tapi ujungnya dia akan menjadi anak soleh. Subhanallah, cuma ketika berhubungan jangan lupa baca doa. Jangan asal langsung menyerang, harus berdoa dulu sebelumnya, ya. Berkah dengan menyebut nama Allah. Jadi apapun kegiatan jangan lupa bilang apa?
Bismillah. Bismillah itu adalah kalimat isti'anah. Kita mengatakan dengan menyebut nama Allah. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Iling, ingat Allah sebentar aja, connecting sebentar aja. Bismillah. Dalam hati, ya Allah tolong aku. Akan ada keberkahan. Akan ada keberkahan. Kemudian beliau menyebutkan tentang keberkahan, ya, misalnya keberkahan akhlak, ya. Terkadang Allah menjadikan keberkahan melalui akhlak seseorang, ya. Di mana seorang memiliki akhlak yang mulia sehingga dia mudah memaafkan, dia jujur dan dia ramah, lainul janib itu dia ramah, ya. Maka akhirnya orang-orang terpengaruh dengan akhlaknya. Orang-orang awam pun mengikuti dia sehingga akhirnya akhlak dia menjadi berkah. Banyak orang terpengaruh dengan akhlaknya. Banyak orang terpengaruh dengan akhlaknya. Dan dengan akhlak mendatangkan keberkahan. Jadi di antara sebab datangnya keberkahan adalah dengan akhlak yang mulia. Seorang berusaha berakhlak yang mulia sehingga Allah akan berikan berkah dalam akhlaknya tersebut. Di antaranya kata beliau, di antara bentuk keberkahan terutama di zaman sekarang adalah al-qanaah, merasa cukup, merasa cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yastaghni yughnihillahu." Siapa yang merasa memaksakan dirinya merasa cukup, Allah akan bikin dia merasa cukup. Ya, wa man yastaghni, yaitu dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, yughnihillah, maka Allah akan memberkahi dia sehingga apa yang dia miliki itu akan berkah sehingga dia merasa cukup. Banyak orang diberi harta yang banyak tapi tidak pernah bahagia. Kenapa? Dia tidak pernah puas. Selalu kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Sehingga harta yang banyak tidak buat dia bahagia. Harta yang banyak tidak buat dia bahagia. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahan darinya. Ada orang yang subhanallah diberikan kecukupan tidak banyak tapi Allah beri berkah dan dia merasa bahagia karena dia qanaah. Siapa yang buat dia bisa merasa bahagia, bisa merasa cukup? Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia berusaha. Makanya Nabi mengatakan, "Wa man yastaghni." Siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan berikan dia kecukupan. Maka ini penting bagi kita semua karena tidak semua kita kaya. Kita berusaha apa yang kita miliki, ajar istri udahlah qanaah. Beda qanaah dengan pelit, beda ya. Kalau pelit ada tapi enggak mau ngasih, enggak. Ini yang ada, kita enggak pelit tapi kebetulan enggak ada. Secukupnya, ya udah sabar. Kalau kita qanaah, ya Allah, ini Allah yang berikan kepada kita adalah yang terbaik, ya. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Nabi Muhammad qutan, yaitu secukupnya, kafaf. Tidak berlebihan, tidak kurang. Kurang tentu tidak enak. Berlebihan juga tidak. Karena berlebihan membuat fitnah. Orang terfitnah dengan harta, terfitnah dunia. Kalau sudah punya ini, pingin ini dan tidak pernah puas. Tapi kalau Allah mentakdirkan rizki pas, tidak berlebihan, tidak kurang, itu yang dimintai oleh Nabi SAW. Itu pun Nabi SAW hidup dengan penuh zuhud. Kita sekarang di zaman sekarang ini kita harus sering baca-baca tentang kisah kehidupan Nabi SAW agar kita merasa qanaah. Sering lihat ke bawah agar kita merasa qanaah. Kalau kita sudah merasa qanaah, maka Allah akan kasih berkah dalam kehidupan kita. Di antaranya ketika makan bareng-bareng, ini juga keberkahan. Allah turunkan keberkahan kalau makan bareng-bareng. Misalnya ada satu nampan, kita makan bareng, tidak makan sendiri-sendiri, ya. Tentunya boleh makan sendiri-sendiri, tetapi kalau makan bareng-bareng Allah turunkan keberkahan. Ketika ada seorang mengeluh kepada Nabi SAW, dia makan dan dia tidak kenyang, dia tidak merasa kenyang. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Jangan-jangan kalian makan terpisah-pisah. Qalu na'am, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Fajtami'u ala ta'amikum." Kalian kumpullah ketika makan. "Wadhkuru ismallahi alaih." Dan jangan lupa ketika makan sebut nama Allah. "Yubarik lakum fihi" atau yubarak lakum fihi, maka Allah akan beri berkah kepada kalian. Maka kalau kita makan dengan menyebut nama Allah, kumpul, Allah akan beri keberkahan yang mungkin sedikit tapi membuat kenyang. Maka ta'amul itsnain yakfi thalatha, makan 2 orang bisa untuk 3 orang. Makan 3 orang bisa untuk 4 orang dan demikian, ya. Tapi kalau makan sendiri-sendiri terkadang keberkahan dicabut
oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan yang beliau sebutkan adalah keberkahan ucapan tahniah atau tahiyat dengan assalamualaikum, dengan tahiyat Islam, assalamualaikum. Jangan diganti sekedar duniawi, sehat Pak, pagi Pak. Itu yang kedua. Pertama kita bilang apa? Assalamualaikum. Setelah itu baru kita boleh bilang sehat Pak, semoga sehat, pagi, bukan sore Pak, pagi Pak. Tapi jangan kita lupakan tahiyatul Islam dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam adalah doa keberkahan. Makanya Allah mengatakan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Jika kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian ya sebagai tahiyat dari Allah yang penuh berkah, yang penuh berkah. Jadi kalau kita masuk rumah, kalau ada orang kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada orang, maka dua, kita bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kita bilang assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sebagaimana dalam salat. Kalau enggak ada orang, kalau ada orang kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan sekalian dan keberkahan. Kalau enggak ada orang, ada dua pendapat, ada yang mengatakan tetap mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang mengatakan beralih kepada assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, karena enggak ada orang di rumah, keselamatan kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Tetapi Syekh mengingatkan bahwasanya jangan ketika bertemu hanya doa duniawi, sehat Pak, ya, seger Pak, ya. Jangan. Akhirat dulu. Jangan cuma bilang marhaban bikum ahlan wa sahlan, marhaban bikum ahlan wa sahlan, jangan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Karena marhaban bikum ahlan wa sahlan maknanya duniawi semua. Marhaban itu kalian yurahab bikum, yaitu kalian dapat tempat yang lapang. Ahlan kalian bertemu dengan keluarga kalian, kalian tidak bertemu dengan orang asing. Sahlan wa ti'tum sahlan, kalian datang dengan menapaki dengan mudah, bukan di tempat yang susah. Maksudnya selamat datang, welcome ya. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ini semua duniawi. Ini boleh, tetapi setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika dalam pernikahan Rasulullah menegur ketika orang hanya berdoa duniawi doang. Itu dulu orang-orang jahiliyah kalau ada pernikahan walimah mereka berdoa birrifa wal banin. Maknanya semoga terjadi wi'am, yaitu keserasian antara suami istri, dan semoga dianugerahi dengan anak-anak. Rasulullah tegur karena doa ini hanya doa duniawi. Maka Rasulullah ganti dengan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Rasulullah suruh doa yang ada keberkahan. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah turunkan berkah kepadamu dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga Allah mengumpulkan engkau dengan istrimu dalam kebaikan yang besar. Sehingga doa duniawi saja tidak disukai dalam Islam. Makanya Allah menegur jemaah haji. Allah sebut ada dua. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Di antara jemaah haji ada yang berdoa minta dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, dan mereka tidak dapat bagian di akhirat. Karena ketika mereka minta cuma apa? Dunia. Jadi antara mereka ada yang minta dunia dan akhirat. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua ini yang dipuji oleh Nabi. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari neraka jahanam. Oleh karenanya jangan kita berdoa duniawi saja ya. Ya, seperti orang-orang jahiliyah, birrifa wal banin, semoga serasi dan semoga punya anak-anak. Maka Rasulullah tegur, Rasulullah larang, Rasulullah SAW ganti dengan doa yang menunjukkan keberkahan. Oleh karena kalau kita ketemu kawan, kita tetap bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru marhaban, ahlan wa sahlan, welcome. Pagi Pak, sehat Pak, siang Pak, itu belakangan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi kalian, rahmat Allah bagi kalian, keberkahan bagi kalian, dan bisa jadi salam-salam ini adalah pembuka banyak kebaikan. Membuka banyak kebaikan. Tapi di antara saya mengatakan keberkahan sedekah.
Sedekah, kata Syekh dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Beliau mengatakan, benar kalau kita punya uang 100 real kita atau 100 ribu, kita sumbangkan 10 ribu, tinggal berapa? Tinggal 10 ribu. Secara real kurang ya, secara real. Tapi Nabi mengatakan tidak akan mengurangi. Apa maksudnya tidak akan mengurangi? Maka banyak jalan, bisa jadi ya Allah akan tambahkan di dunia setelah itu dengan banyak. Atau maksudnya tidak mengurangi secara berkah maknawiyah. Bahwasanya 90 ribu ini ternyata berkah. Ya, ternyata sisa yang ada itu atau yang keluar tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya orang semakin banyak sedekah, semakin banyak hartanya. Dan Allah akan selamatkan dari banyak afat, dari banyak kesulitan-kesulitan. Saya kenal teman-teman saya yang hebat-hebat dalam bersedekah. Ketika pandemi orang-orang pada berjatuhan, banyak gulung tikar, banyak yang bangkrut, mereka tetap jaya. Mereka tetap apa? Jaya di masa pandemi. Kenapa? Mereka sering bersedekah. Allah punya cara untuk menjaga mereka. Oleh karenanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Kelihatannya kurang, tapi ntar lagi penuh lagi. Jangan khawatir. Transfer 100 juta tinggal berapa? Tinggal 80. Ntar lagi jadi 120. Enggak lama lagi ya. Karena Rasulullah yang bilang sedekah tidak mengurangi harta, sebagian ulama mengatakan bal tazid, bahkan menambah di dunia sebelum di akhirat kelak. Maka jangan pernah ragu-ragu untuk banyak bersedekah ya. Beliau berkata di sini ya. Ya'lam annahu la budda an yanqusul adad. Kalau dia keluarkan duit secara hitungan berkurang, 100 ribu dikeluarkan 10 ribu jadi 90 ribu. Lakinnahu lam yanqus min haitsul ma'na, tapi secara makna tidak berkurang. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yunzilul barakata fima baqiya minal mal. Kenapa? Karena Allah turunkan keberkahan pada harta yang tersisa. Wa yabqa wa yaqil malal afat al-afatil lati qad tahdutsu lil mal nafsihi, dan di antaranya Allah menjaga hartanya agar tidak terkena kerusakan, bencana, musibah dan yang lainnya. Au limalikil mal, atau Allah jaga dia. Allah jaga sang pemilik harta yang sedekah tadi, Allah jaga dia. Ara'aita law kana 'inda insan 100 riyal mathalan wa usiba bimarad. Coba kau lihat, seandainya orang punya 100 riyal, terus dia sakit. Kemudian dia butuh 100 riyal untuk berobat. Bukankah habis uangnya untuk berobat? Iya habis. Tapi yang satu bersedekah, Allah jaga kesehatannya sehingga uangnya tidak habis. Jadi bisa jadi keberkahan turun kepada hartanya atau keberkahan turun kepada sang pemilik harta. Ya, oleh karenanya seorang yang bersedekah di antara sebab penjagaan dirinya. Ya, ini di antara bentuk sedekah. Waktunya azan. Oke, silakan azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Baik, kita lanjutkan beberapa bentuk keberkahan-keberkahan yang mungkin kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di antaranya bagi orang-orang yang punya duit banyak, jangan lupa ada keberkahan syarikatul mudharabah ya. Syarikatul mudharabah yaitu kalau kita punya uang, kita pilih orang yang amanah, dia enggak punya duit tapi punya kemampuan, kita pinjamkan. Kita pinjamkan atau kita buat dia kerjasama dengan kita ya, sehingga kemudian dia bisa berusaha dan hasilnya bisa buat anak-anaknya, hasil bagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah berkata dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah, ana thalitsus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kata Nabi SAW, aku adalah, kata Allah berfirman, aku adalah 3 dari 2 orang yang berserikat selama yang satunya tidak berkhianat kepada yang lain. Atau kalau satu berkhianat, saya keluar dari mereka berdua. Syekh Utsaimin mengatakan, ai bitasdid wat taufiq bil barakah. Aku menjadi 3 di antara keduanya, maksudnya aku memberi arahan, aku membimbing dan aku memberi keberkahan selama tidak ada yang berkhianat. Siapa yang berkhianat maka akan keluar dari kedua syarikat tersebut. Makanya kalau berserikat di antara keberkahan, kita punya uang, ada orang mungkin dia punya keahlian, mungkin dia jualan apa, kita mau dorobah enggak daripada kau minta-minta. Ini saya kasih modal, kau kerja apa kek, kerja apa kek. Dan kita ingatkan ini bertakwa kepada Allah, sehingga ketika dia menjalankan, dia berusaha apa? Amanah. Dan kita juga tidak berniat apa-apa ya, kita ingin membantu dia. Maka dengan demikian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masalah kasih modal, hilang semua modal. Enggak amanah. Janjinya begini ternyata berubah, dan itu susah. Dapat orang amanah susah. Karena lihat uang depan mata, akhirnya tidak sesuai kesepakatan. Ya, tadinya kesepakatan kerjanya begini-begini, sudah dipelajari, kasih modal sesuai, ternyata dia berinisiatif, berijtihad tanpa memberitahu kepada sang pemberi modal. Akhirnya beli ini, habis. Ini namanya tidak amanah. Ini namanya khianat. Tapi kalau seorang punya uang dan dia kasih modal kepada seorang yang kebetulan butuh kerja tapi enggak punya modal, ya, kasih. Maka insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan kebanyakan ya, nanti kalau sudah berhasil dia lepas. Bos sudah ya, saya sudah bisa sendiri. Subhanallah. Ini tidak ada etika dalam bekerja. Kok pertama dikasih modal semakin maju ya sama-sama maju. Ketika dia sudah berasa maju, yang kasih modal ditendang. Ini kan kurang ajar seperti ini. Dan itu terjadi. Teman-teman cerita, ini Ustaz kita gini udah kasih modal, udah kaya, kita ditendang. Jadi repot, keberkahan hilang. Keberkahan apa? Hilang ya. Tidak ada amanah, sudah dibantu malah lupa diri. Tapi di antara cara mencari berkah, kasih modal orang untuk apa? Untuk kerja. Di antara keberkahan adalah barakat solahil aba. Di antara keberkahan adalah berkah solehnya orang tua. Allah memuji atau Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Adalah orang tua 2 anak yang tersebut ada anak yang adalah orang tua yang soleh. Jadi ada orang tua yang soleh, keberkahan turun kepada anak-anaknya. Bahkan dalam sebagian tafsir turun keberkahan sampai 7 turunan, Maka Allah sebutkan kisah Nabi Khadir, Nabi Musa ketika mereka pergi ke sebuah kampung, mereka fastata'ama ahlaha fa abau ayyudhayifuhuma. Mereka minta dijamu namun enggak ada yang mau jamu. Ini kampung kurang ajar semua. Yang minta dijamu Nabi, ya, bukan Ustadz, apa? Nabi. Tidak dikasih jamuan, ya. Makanya sebenarnya mengatakan, ya akhi, kalau kau tidak dijamu, tidak dihormati orang, jangan terlalu baper, ya. Nabi Musa, Nabi Khadir tidak dijamu, tidak baper, tidak bilang, saya Nabi ya, kau nggak kasih jamu saya, kurang ajar, kualat, ya hati-hati, ya. Allah turunkan azab, saya Nabi, kalimullah, nggak ada. Nabi Musa, Nabi Khadir tidak dijamu, ya udah. Lalu kita siapa kalau tidak dijamu orang? Ya. Ketika mereka hendak keluar, fawajada, ternyata ada jidaran yurudi ayyan qadha fa aqamah. Ada dinding yang mau jatuh, diluruskan sama Khadir. Padahal ini dari kampung yang tidak baik sama mereka berdua. Justru Nabi Khadir berbuat baik kepada salah satu penghuni kampung, kok ada rumah yang mau rubuh temboknya diluruskan. Ternyata Khadir cerita, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma
rahmatan mir rabbik. Adapun dinding yang mau jatuh tadi, ternyata dinding ini rumah milik 2 anak yatim. Di bawahnya ada hartanya. Kalau dindingnya runtuh, itu harta akan keluar dicuri oleh orang. Oleh karenanya saya luruskan dinding tersebut supaya hartanya tetap tersimpan. Kenapa saya menjaga dinding ini? Wa kana abuhuma sholihah. Karena bapak 2 orang anak yatim ini adalah bapak yang soleh. Ada khilaf, ada yang mengatakan bapaknya langsung, ada yang mengatakan kakek yang ke-7. Sampai Allah menjaga 2 anak yatim ini dengan mengirim Nabi Khadir, Nabi Musa dari tempat yang jauh untuk menjaga harta mereka berdua. Sebabnya tidak ada yang lain. Sebabnya kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma soleha. Karena ayah mereka berdua ayah yang soleh, kakek mereka kakek yang soleh. Oleh karenanya seorang ketika menikah ingin diberkahi bukan pada dirinya saja, bahkan diberkahi sampai anak keturunannya. Dan itu diantara tafsir wa baraka alaik. Wa baraka alaik, ketika kita mendoakan orang yang menikah, barakallahu lak wa baraka alaik, semoga Allah turunkan keberkahan atasmu, yaitu sampai ke keturunanmu. Makanya diantara keberkahan asal kepada fara, orang tua kepada anak-anak. Seorang berusaha untuk menjadi berkah agar anak-anaknya berkah dan dia yang dapat untung, anak-anaknya soleh dia dapat pahala. Kemudian di antaranya Allah bisa jadi berkah, memberikan keberkahan bahkan kepada manusia. Kalau seorang itu sudah bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Seperti perkataan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair dia berkata kepada Abu Bakar, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan awal keberkahan kalian wahai Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Kalian sudah mendatangkan keberkahan berulang-ulang. Perkataan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu ini ketika Rasulullah sedang bersafar, kemudian kalungnya Aisyah hilang. Dan Aisyah sebelumnya pernah kalungnya hilang, akhirnya terjadi hadizatul ifk. Gara-gara dia cari kalung, akhirnya dia ketinggalan rombongan sehingga dia dituduh berzina. Itu terjadi sebelumnya. Maka kali ini Aisyah kalungnya hilang lagi. Dan Aisyah kali ini bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kalungku hilang. Jadi bukan dia yang cari. Karena kalau dia cari nanti bisa ketinggalan apa? Rombongan lagi. Dan Rasulullah tidak marah. Kamu nih hilang terus kalung, enggak. Akhirnya Rasulullah suruh sahabat nyari. Nyari. Ternyata sampai subuh enggak dapat kalung tersebut. Ternyata kalung tersebut diinjak sama ontanya. Ontanya pun tidak bilang ada kalung di bawah. Ya. Ketika ontanya berdiri baru ketahuan. Ternyata Abu Bakar sampai jengkel juga sama Aisyah. Karena Rasulullah begitu perhatian sama istrinya. Sampai suruh orang cari kalung. Gak dapat. Ternyata ketika kalung tidak dapat sudah tiba waktu subuh. Turun ayat tayammum. Disyariatkan tayammum sejak itu. Maka Usaid bin Khudair pun memuji Aisyah dan Abu Bakar. Sungguhnya ini keberkahan kalian. Gara-gara kalung Aisyah hilang, keluarga Abu Bakar kalungnya hilang, maka turun ayat tentang apa? Tayammum. Dia berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan kalian pertama kali. Kalian sudah sering dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan Abu Bakar sangat banyak. Ya, dia infakkan hartanya seluruh total karena Allah dan Rasulnya. Rasulullah pernah memuji Abu Bakar dengan berkata, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya harta Abu Bakar. Karena Abu Bakar bersedekah di awal Islam. Dia adalah perintis, dia adalah pioner. Ketika orang-orang tidak membantu Nabi, dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terus membantu sampai akhir hayatnya. Makanya Allah berkahi dia, Allah berkahi putrinya. Bahkan sebenarnya mengatakan, Syekh Utsaimin berkata, khilafah Umar yang luar biasa terjadi. Futuhat Islamiyah, Islam tersebar kemana-mana, itu juga gara-gara Abu Bakar. Karena yang milih Umar siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang milih Umar, istikhlaf Umar. Kata Abu Bakar pilih. Sehingga jadilah Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Itu keberkahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi terkadang Allah beri berkah kepada seorang dengan sikapnya, dengan akhlaknya, maka banyak kebaikan yang ada di sekitarnya. Bisa jadi seorang akhirnya keluarganya dapat hidayah. Ada orang demikian. Gara-gara dia, bapaknya dapat hidayah, ibunya dapat hidayah, kakak adiknya dapat hidayah, tantenya dapat hidayah, keluarganya dapat hidayah gara-gara dia seorang. Ada gara-gara seorang dai, satu kampung sudah dapat apa? Hidayah. Ada. Subhanallah, Allah beri berkah pada dirinya. Di antara wanita yang berkah, Allah berikan keberkahan adalah Juwairiyah. Juwairiyah, saya bacakan hadisnya.
Dengan sebab dia akhirnya banyak saudara-saudaranya yang dimerdekakan dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah SAW membagi sabaya, yaitu tawanan-tawanan perang setelah perang Banil Mustalik atau Ghazwatul Muraisi', Juwairiyah bintul Harith termasuk tawanan yang didapatkan bagian jatah Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Juwairiyah pun melakukan mukatabah. Mukatabah itu dia mengatakan kepada majikannya itu Thabit, wahai Thabit, saya akan beli diri saya sendiri. Saya akan beli diri saya sendiri. Kau jual, saya mau nebus diri saya karena saya budak, karena saya kalah perang, akhirnya saya jadi budakmu. Saya melakukan mukatabah. Mukatabah maksudnya saya ingin tebus diri saya sendiri, berapa hargaku, saya akan bayar. Akhirnya Thabit menentukan harga, kalau mau bebas harganya sekian. Kata Aisyah, wa kanat imra'atan hulwatan mulahah la yaraha ahadun illa akhadat bi nafsihi. Dia wanita cantik, Juwairiyah, tidak ada yang melihat kecuali tertarik. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasta'inu fi kitabatiha. Maka dia pun datang kepada Nabi minta tolong agar Nabi membantu dia supaya dia bisa bayar utangnya, supaya bisa apa? Lunas. Qultu wa sayara minha mithla ma ra'ait. Dan Rasul akan melihat darinya apa yang seperti aku lihat, itu cantik. Falamma dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah, ketika Juwairiyah datang, dia masih musyrikah dan dia ingin menebus dirinya, minta tolong sama Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya Juwairiyah bintul Harith, sayyidu qaumi. Saya kaum yang kau perangi, bosnya adalah Harith, saya putri bos kaum tersebut. Ya, saya adalah putri dari pemimpin kaum yang engkau perangi. Waqad asabani minal bala ma lam yakhfa alaik. Aku telah ditimpa dengan musibah yang kau tahu. Waqad katabtu ala nafsi fa inni ala kitabat. Ya Rasulullah, saya telah ingin menebus diri saya sendiri, tolong bantu saya menebus diri saya. Maka Rasulullah SAW berkata, aw khairun min dzalika uaddi anki kitabataki wa tazawwajuki. Dalam riwayat Aisyah berkata, "Wallahi ma huwa illa an ra'aituha fakarihtuha." Ketika saya lihat dia mau datang kepada Nabi, saya sudah jengkel. Ini pasti nih. Karena ini wanita apa cantik. Aisyah cerita. Dan benar, akhirnya Rasulullah nawarkan, kata Rasulullah, maukah aku tunjuk? Dia bilang, ya Rasulullah, tolong bantu saya melunasi hutang saya. Kata Rasulullah, maukah aku tunjuk atau yang aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Aku bayarkan hutangmu, tapi saya nikahi engkau. Kata dia, na'am. Akhirnya Rasulullah SAW melunasi hutangnya, Rasulullah pun nikahi siapa? Juwairiyah. Akhirnya ketika mungkin dia sudah masuk Islam ya, saya kurang teliti, mungkin sudah masuk Islam. Intinya Rasulullah menikah dalam kondisi muslimah. Faqalu, akhirnya orang berkata, asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau Nabi sudah nikahi Juwairiyah, berarti keluarganya semuanya kabilahnya ini adalah keluarga Nabi. Karena Nabi menikahi putri dari kabilah ini. Akhirnya mereka semua merdekakan budak-budak yang sudah mereka tawan tersebut. Ya, waqad falaqad utiqa biha mi'atu ahli baitin min Banil Mustalik. Gara-gara Juwairiyah dinikahi oleh Nabi, maka 100 orang merdeka gara-gara Juwairiyah, karena mereka bilang, masa kita jadikan keluarga Nabi, ipar-ipar Nabi sebagai tawanan kita. Akhirnya dimerdekakan. Apa kata Aisyah? Fama a'lamu imra'atan a'dhama barakatan minha ala qaumiha. Aku tidak pernah menemukan wanita lebih berkah terhadap kaumnya seperti Juwairiyah. Gara-gara dia banyak orang yang merdeka. Ini contoh bahwasanya terkadang Allah beri berkah kepada seseorang, dengan dia berkah bertakwa maka manfaat tersebar luar biasa. Di antara keberkahan adalah keberkahan dalam musyawarah. Barakatul musyawarah. Oleh karena seorang jangan lupa untuk bermusyawarah. Dengan musyawarah terkadang dibukakan banyak kebaikan yang tidak bisa dia ketahui dengan sendirian. Kemudian Syekh Utsaimin menyebut tentang kisah Umar. Suatu saat Umar sedang bersafar dengan kaumnya, tiba-tiba menuju negeri Syam. Tiba-tiba negeri Syam ada taun. Ada penyakit taun yang menular dan mematikan. Maka Umar berhenti, Umar ajak musyawarah. Umar panggil kaum muhajirin. Bagaimana menurut kalian? Kita lanjut atau kita balik? Sebagian mengatakan kita lanjut, kita kan menuju tujuan kita. Sebagian mengatakan kita balik. Ngapain kita bawa orang ke kebinasaan? Kita balik. Akhirnya
Umar mengatakan, mana kaum Ansor? Musyawarah lagi. Bagaimana menurut kalian? Sama, dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan kita lanjut, ada yang mengatakan kita balik. Akhirnya Umar lebih cenderung kepada balik. Kita balik. Datang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya Umar, apakah kau tafirru min qadarillah? Apakah kau lari dari takdir Allah? Sudah lanjut aja. Subhanallah, kata Umar, kalau bukan kau yang ngomong wahai Abu Ubaidah. Kalau orang lain mungkin sudah saya gamplang. Karena kau orang hebat, kata dia, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Tapi Umar belum jalan. Tiba-tiba datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian waktu itu dia lagi tidak ada ketika musyawarah, ada kebutuhan. Dia datang, akhirnya dia menyampaikan hadis. Dia berkata, bukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang, dia berkata, "Idza sami'tum," Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian dengar ada taun di suatu negeri, jangan datangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau datang taun di negeri kamu, jangan kabur keluar. Akhirnya Umar bersyukur kepada Allah, ternyata keputusan dia sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan musyawarah terkadang Allah bukakan kebenaran. Maka penting bagi kita untuk musyawarah. Jangan merasa hebat. Nabi saja yang pinternya luar biasa, kata Allah wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Sehingga kita dapati dalam sirah Nabi, setiap perang Nabi bermusyawarah. Perang Badar Nabi bermusyawarah, perang Uhud Nabi bermusyawarah, perang Khandaq Nabi bermusyawarah. Selama tidak ada wahyu, Nabi bermusyawarah. Ketika Hudaybiyah, Nabi tidak bermusyawarah. Sahabat pingin Nabi perang, kata Nabi enggak, kita enggak boleh masuk. Kita berunding, kita damai. Kenapa? Karena perintah Allah. Buktinya apa? Ketika unta Nabi ajak menuju ke masuk kota Mekah, sudah sampai Hudaybiyah, untanya mau masuk, ternyata untanya enggak mau jalan. Orang bilang, hal, ayo jalan. Untanya enggak mau jalan. Sampai orang bilang, unta Nabi membangkang. Maka Rasulullah mengatakan, dia tidak membangkang, dia tidak ngeyel, untaku walaysa laha bi khuluqin, dan ini bukan akhlak untaku, walakin habasaha habisul fil. Tapi untaku sedang ditahan oleh Allah yang pernah menahan gajahnya, tentara bergajah. Nabi ingin ingatkan bahwasanya saya ditahan ini bukan kemauan saya dan bukan ontaku yang membangkang. Ontaku tidak pernah membangkang, tapi Allah yang buat dia tidak bisa apa? Jalan. Sehingga isyarat bahwasanya Nabi berhenti sini perintah Allah. Makanya ketika itu Umar ngajak perang, Nabi tidak mau. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita kebenaran, mereka kebatilan? Kata Nabi, benar. Benar ya Umar, kita benar, mereka batil. Quraisy. Kata Umar, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Kalau kita perang ya Rasulullah, kita mati masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Benar. Terus kenapa kita ngalah? Kata Nabi, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Walastu a'sih, saya tidak akan membangkang Allah. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Di situ Rasulullah tidak musyawarah karena perintah Allah. Tapi selama tidak ada wahyu, Rasulullah selalu bermusyawarah, dan musyawarah itu mendatangkan keberkahan. Saya sering sampaikan di akhi saya ini ustadz, tapi saya sering bermusyawarah dengan selain ustadz, dengan orang yang punya pengalaman, yang lebih tua dari saya, yang lebih banyak makan garam dan kebanyakan garamnya, dan banyak. Ya, banyak saya musyawarah karena Nabi bermusyawarah sahabat. Dan kalau kita sudah bermusyawarah, jangan konferensi meja sudut, jangan. Kita aja yang ngomong tuh, enggak, meja mundar, kita dengar. Tinggal kita menimbang. Jadi biasanya Allah kasih keberkahan. Banyak dalam kehidupan ini kita butuh pendapat, mendengar pendapat orang. Jangan kita ujub, sombong, Allah, meremehkan orang, tidak mau dengar pendapat orang. Baru orang ngomong kita potong di tengah jalan. Ini sombong. Kata Syekh Utsaimin, orang sebenarnya orang sombong. Dia baru ngomong potong tengah jalan. Dengar dulu ya akhi. Mungkin ada ide yang kau tidak tahu. Nabi mendengar dari sahabat. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi mendengar dari anak-anak muda. Nabi tidak bilang anak muda enggak tahu urusan, yang tahu orang tua. Dan saya di antara keberkahan adalah dengan bermusyawarah. Apa salahnya bermusyawarah, apalagi dibarengi dengan istikharah. Taib, tentu masih banyak pembahasannya. Di sini Syekh Utsaimin bahas tentang keberkahan Quran. Saya bacakan aja akibat baca Quran, dampak positif. Tentu poin-poinnya banyak, tapi beliau berkata, siapa yang baca Quran dia akan merasa bahagia. Dadanya akan lapang ketika baca Quran. Ini benar. Antum kalau ingin bahagia baca Quran, sedih baca Quran. Kata sebagian ulama, siapa yang lagi sedih baca surat Yusuf, pasti kesedihannya berkurang. Pasti. Saat itu juga tidak ditunda-tunda. Pasti lebih bahagia. Kemudian baca Quran mencegah dari gangguan syaitan. Ya. Baca Quran
adalah obat dari berbagai penyakit, penyakit fisik maupun penyakit hati. Penyakit fisik bisa sembuh, penyakit hati juga bisa sembuh. Ini sudah banyak buktinya. Ya. Kemudian pahala yang besar karena baca Al-Quran. Mengangkat derajat orang yang baca Al-Quran. Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat dan lain-lain, keberkahan dalam umur. Siapa yang baca Al-Quran, insya Allah Allah buka banyak keberkahan dalam hidupnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Maka sungguh merugi orang muslim satu hari tidak baca Quran. Merugi. Semua berita dia baca, berita politik, berita kriminal, berita artis, berita cerai, berita apapun dia baca, kesehatan, berita cinta, berita selingkuh dia baca. Berita akhirat dia tidak baca. Maka rugi kalau hari lewat kita tidak baca Quran. Maka kita harus berusaha. Ada setiap hari tidak terlepas dari apa? Al-Quran agar hidup kita berkah. Terakhir saya tutup dengan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, "Al-insan idza ra'a Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alu ala yadihi al-khair wal barakah. Idza ra'a anna Allah yaj'alu ala yadihi al-khair wal barakah fazimatun azimah yanbaghi an yahmadallah 'alaiha bal yajibu an yahmadallaha 'alaiha wa yashkura 'alaiha." Kalau dia melihat ternyata dia berkah, banyak orang dapat hidayah karena dia, banyak orang ambil manfaat dari hartanya, banyak orang ngerti gara-gara dia, banyak orang bisa bahagia karena dia puji Allah, jangan dia ujub. Dia puji Allah, ini semua karena siapa? Karena Allah. Keberkahan bukan di tanganku. Keberkahan di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan akan terus berlimpah dan dia tidak ujub kepada dirinya sendiri. Demikian saja. Wallahu taala alam bissawab. Boleh silakan. Ustaz, bismillah, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, izin bertanya Ustaz terkait dengan fitnah sebagai